Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 dengan bahan bacaan kitab Ulangan 8 ayat 1 sampai 20 yang bertemakan ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Tapi sebelumnya mari berdoa. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih selalu berada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Kami selalu diberkati, kami selalu dijaga. Di saat ini ya Tuhan, kami akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Tolong kami semua, berikan pengertian yang baik kepada kami, agar benar-benar kebenaran firman mampu kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Ajar kami terus, ingatkan kami terus. Ya Tuhan, kami yakini Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Tema bulanan, keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Tema mingguan, ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Tema pembacaan, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau dengan mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur dan pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan dengan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu.
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai sekian jauh pembacaan kita pada saat ini. Alasan pemilihan tema: tidak ingat atau lupa adalah manusiawi, karena otak manusia memiliki keterbatasan mengkodifikasi dan menyimpan informasi. Menurut para ahli, otak merupakan organ vital dan kompleks yang mengontrol semua sistem tubuh manusia, mulai dari pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan, lengan dan kaki, hingga fungsi organ lainnya di dalam tubuh. Karena itu, mengingat berulang-ulang prinsip hidup yang mempengaruhi karakter dan belajar hal-hal baru menjadi sangat penting bagi manusia. Belajar dan mengingat adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Faktor-faktor yang mengurangi kemampuan seseorang untuk mengingat informasi pada satu pihak antara lain penderitaan, kegagalan, stres, kurang tidur, atau gangguan kesehatan. Pada pihak lain, kesenangan, kegirangan, dan kegembiraan yang berlebihan karena kesuksesan, keberhasilan, kenikmatan, dan kekayaan dapat membuat seorang lupa diri, lupa ingatan. Atau ekstase, dalam bahasa Yunani kuno, ekstasis yang berarti di luar diri sendiri. Pengaruh sekularisasi terhadap orang Kristen sangat intensif, masif, dan menggoda, serta menggoyahkan iman. Bahkan seperti pil ekstasi yang menghanyutkan raga dan menghipnotis jiwa. Sekularisasi adalah proses di mana nilai-nilai duniawi yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan produk teknologi, idola-idola baru atau berhala-berhala baru, budaya rasionalitas, serta ideologi sekularisme mengurangi atau meruntuhkan
pengaruh nilai-nilai iman pada orang Kristen dalam mengambil keputusan dan bersikap. Pengalaman ini bukan saja dialami oleh umat Allah saat ini, tapi juga umat Allah dalam perjanjian lama. Hidup manusia terus berjalan secara horizontal. Pengalaman masa lalu adalah sejarah, tidak akan kembali. Hari ini ada realitas, masa depan adalah harapan penuh dengan kemungkinan. Peradaban saat ini adalah proses dialektika atau antitesa masa lalu. Memasuki tahun 2024, kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kehidupan akan terus berjalan, maju memasuki era yang penuh harapan sekaligus tantangan. Perenungan firman sepanjang awal minggu 2024 akan dituntun oleh tema ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Musa menyampaikan perintah ini di penghujung usianya pada umur 120 tahun. Ketika generasi baru bangsa Israel hendak memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyang. Perintah Musa adalah amanat Tuhan Allah bagi bangsa Israel sejak dibebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Amanat Tuhan Allah itu adalah hukum Taurat dan turunannya, yaitu ketetapan dan peraturan menjadi dasar pedoman hidup dan tuntunan bagi bangsa Israel agar boleh berhasil mencapai tujuan memasuki kehidupan baru di tanah yang dijanjikan. Kendati jarak antara Mesir dan tanah Kanaan hanya dapat ditempuh dengan perjalanan kaki diperkirakan selama 11 minggu. Namun bangsa Israel baru tiba di perbatasan tanah Kanaan setelah 40 tahun perjalanan. Pengalaman Musa secara pribadi dan sesama generasinya yang tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian karena tidak melakukan dengan setia hukum Taurat. Ketetapan dan peraturan Tuhan adalah ketetapan dan peraturan Tuhan Allah mendorong Musa mengingatkan agar pengalaman mereka tidak dialami oleh generasi baru setelah hidup di tanah yang dijanjikan. Ayat 1, segenap perintah haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kata hidup dalam bahasa Ibrani, cahaya, memiliki arti untuk hidup, mempertahankan hidup, hidup sejahtera, hidup selamanya, dipulihkan ke kehidupan atau kesehatan. To life sustain, life prosperously, life forever, be restored to life or health. Kata bertambah banyak dalam bahasa Ibrani, raba, memiliki arti menjadi hebat, bertambah banyak. Be or become great, be or become many. Ayat 2-6, Musa mengingatkan pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun dijaga, dipelihara, dituntun oleh Tuhan Allah. Sampai pada saat ini, ketika perintah ini disampaikan, pengalaman itu harus diingat oleh bangsa Israel agar tidak mengulangi kesalahan dan menanggung akibat yang sama. Tujuan Tuhan Allah memperpanjang perjalanan di padang gurun selama 40 tahun agar bangsa Israel menjadi rendah hati, tunduk dan menyembah hanya kepadanya. Rendah hati. Ana rendah hati menderita tunduk, menjadi rendah,
Tuhan Allah mencoba menguji bangsa Israel agar mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah Tuhan Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati bangsa Israel? Ia mengetahuinya. Lalu untuk apa ia mencobai bangsa Israel? Tujuannya adalah agar bangsa Israel mengetahui apa yang dalam hati mereka. Mengetahui apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan Allah membiarkan bangsa Israel lapar agar ia menunjukkan kuasanya dengan memberi mana. Menurut komentator Skip Heitzig, bahwa mana rasanya seperti roti dioles madu. Tujuannya adalah untuk membuat engkau atau bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya, jika taat melakukan firman-Nya, tidak akan kelaparan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Pada siang hari, bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api di malam hari. Tiang awan berfungsi menghalau teriknya matahari di padang gurun. Tiang api memberi penerangan di tengah gelapnya malam dan menghangatkan di tengah mencekamnya dingin malam di padang gurun. Luar biasa penjagaan, pemeliharaan, dan tuntunan Tuhan Allah hingga bangsa Israel boleh memasuki pintu gerbang hidup berkelimpahan dan makmur di tanah yang dijanjikan. Musa mengingatkan pengalaman itu agar mereka sadar dan insaf. Ayat 5-6, kendati bangsa Israel sering tidak setia dan memberontak kepada Tuhan Allah, namun kasih setianya seperti orang tua yang menyayangi dan mengajari anaknya. Terkadang lembut dan penuh belayan kasih sayang, tetapi terkadang juga dengan hajaran semeti untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik, agar anak-anaknya hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 6-10, belajar dari pengalaman adalah guru yang terbaik. Musa mengingatkan pengalaman jatuh dan bangun berjalan bersama Tuhan Allah dari Mesir hingga boleh memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel akan hidup berkelimpahan kebutuhan jasmani di tanah Kanaan jika hidup takut akan Tuhan Allah dan taat berpegang, mengikuti serta melakukan firman-Nya. Juga diingatkan bahwa kemakmuran yang mereka nikmati adalah pemberian Tuhan Allah. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11-13, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hati-hatilah dalam bahasa Ibrani samar berarti berpegang, memelihara, dengan setia, menjaga, mengikuti, melindungi, setia, hati-hatilah. Untuk menjaga, mengamati, mengindahkan, melupakan. Peringatan Musa agar berhati-hati, tetap menjaga, mengindahkan, mengikuti, dan berpegang dengan setia pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Karena pengalaman Musa bersama-sama generasinya ketika dalam keadaan menderita atau dalam keadaan berkekurangan, mereka sering marah, bersungut-sungut, saling menyalahkan, dan menghujat, bahkan menyalahkan Tuhan Allah sebagai penyebabnya.
Dan ketika kenyang dan senang, mereka lupa diri dan melupakan Tuhan Allah dengan membuat anak lembu tuangan dari emas dan menyembahnya. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di depan lembu tuangan emas itu. Sesudah itu, duduklah bangsa itu dengan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 14 sampai 17. Musa mengingatkan bahwa mereka akan menikmati kelimpahan berkat kebutuhan jasmani. Namun mereka tidak akan menikmatinya dan hidup berbahagia jika menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan Allah. Kelimpahan kebutuhan jasmani tanpa kelimpahan hidup rohani, maka hidup akan terasa gersang dan hampa. Tinggi, raun, meninggikan menjadi tinggi. Hati, lebab, hati, hasrat. Inner man, mind, will, heart, soul, understanding. Manusia batinia, pikiran, kehendak, hati, jiwa, pengertian. Kasih Tuhan Allah kepada bangsa Israel dalam bentuk berkat dan hukuman tujuannya agar bangsa Israel hidup baik dan bahagia. Pengalaman kasihnya selama di padang gurun harus diingat agar bangsa Israel berhati-hati, berpegang dengan setia, menjaga diri, mengindahkan untuk mengikuti firman-Nya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 19 sampai 20. Akibat jika melupakan, mengabaikan atau iman menjadi layu adalah kamu pasti binasa. Binasa abad, binasa, hilang, lenyap, mati, memusnahkan. Binasa, lenyap, tersesat, dihancurkan. Makna dan implikasi firman. Pada hakikatnya semua manusia lemah dan terbatas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kita bisa baca dalam Roma 3 ayat 23. Akan tetapi kepada segenap orang percaya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kendati segenap orang percaya dibenarkan oleh kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, namun selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Artinya, selama masih hidup dalam daging dengan segala nafsunya, kita belum sepenuhnya menjadi sempurna. Kita masih terus berjuang mengendalikan nafsu daging yang cenderung tidak mau menderita, sakit, disakiti, dilecehkan, tidak dicintai, dan lain sebagainya. Daging kita ingin selalu hidup dalam kenyamanan, kesenangan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan cara duniawi, Yesus Kristus mengingatkan, berhati-hatilah atau berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Musa mengingatkan kepada generasi muda bangsa Israel yang hendak memasuki tanah perjanjian, harus melakukan dengan setia hukum Taurat dan ketetapan dan peraturannya, agar hidup sejahtera, bahagia, bertambah banyak, menjadi hebat dan tidak binasa. Musa mengingatkan bahwa kecenderungan manusia sering lupa diri dan melupakan Tuhan Allah sebagai sumber berkat dan keselamatan. Manusia sering lupa karena otak harus mengelola banyak informasi setiap hari dan tidak semua informasi dapat disimpan dalam ingatan jangka panjang. Beberapa penyebab manusia lupa atau tidak ingat adalah gangguan perhatian, stres, kurang tidur, atau kurangnya pengulangan informasi yang penting,
dan faktor penuaan. Ingatan manusia juga cenderung selektif, mengingat informasi yang dianggap penting atau bermakna, sementara melupakan yang tidak penting. Keadaan lain yang membuat manusia sering lupa diri adalah penderitaan yang berat dan kesenangan yang berlebihan. Oleh karena itu, Yesus Kristus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menerimanya." Artinya, segenap orang percaya harus setiap hari membaca firman-Nya agar tidak lupa dan melakukan dengan setia firman-Nya. 3. Manusia sering ceroboh atau kurang berhati-hati karena berbagai alasan. Beberapa faktor penyebabnya: kecemasan atau tekanan hidup, terburu-buru mengambil keputusan, kondisi mental atau fisik seperti kelelahan, gangguan tidur, atau gangguan kognitif dalam mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir dengan jernih dan berhati-hati, terlalu percaya diri, tidak peka terhadap lingkungan. Musa mengingatkan pengalaman bangsa Israel selama 40 tahun yang jatuh dan bangun dalam pengembaraan di padang gurun, menjadi pelajaran berharga untuk mengingat kebaikan dan berkat Tuhan Allah, dan hukuman karena tidak setia melakukan dan mengabaikan hukum Taurat dan ketetapan dan peraturannya. Belajar dari pengalaman dan pendidikan dalam keluarga, pelatihan dan pembinaan kerohanian oleh gereja serta pemerintah, atau yang disebut pendidikan formal, non-formal, informal, sangat penting bagi orang percaya agar percaya diri, iman tidak goyah, terampil mengambil keputusan dan bersikap secara baik. 4. Penyebab lain orang lupa diri adalah menjadi tinggi hati karena berbagai alasan, seperti ego yang besar, rasa superioritas, kebanggaan diri yang berlebihan, atau rasa tidak mau kalah, dan keberhasilan atau kekayaan. Perasaan ini dapat timbul dari berbagai pengalaman dan kondisi, seperti kesuksesan, pengakuan, dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Tinggi hati dapat menjadi sifat negatif dan menghambat hubungan interpersonal dan hubungan dengan Tuhan Allah. Untuk mengatasi tinggi hati dan sombong, orang harus memiliki belas kasihan, rendah hati, dan empati terhadap sesama, seperti orang Samaria yang murah. 5. Memasuki tahun baru 2024, firman Tuhan mengingatkan bahwa kelimpahan berkat jasmani dan rohani akan dinikmati jika kita selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan Allah yang telah menjaga, memelihara, dan memberkati kita sepanjang tahun 2023. Juga memperingatkan kita untuk tidak lupa dan selalu setia menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup dan ukuran iman yang benar. Dan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, karena di samping berkat dijanjikan Tuhan Allah kepada kita di tahun 2024, akan tetapi tantangan, cobaan, godaan akan selalu ada selama kita masih hidup dalam daging di dunia ini. Karena itu, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kita bisa baca dalam 1 Petrus 5 ayatnya 8. Saudara-saudaraku, demikianlah penjabaran trilogi pembangunan jemaat di minggu yang berjalan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tetap menolong kami semua.
Kiranya kasih anugerah-Mu selalu berada dalam kehidupan kita semua. Kami berdoa untuk kami semua yang bertugas di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jaga, berikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Ajar dan ingat kami terus, agar kami tetap setia dan taat kepada semua ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.